Kembali Anda bersama kami dalam Ada Berita, dan pemirsa, seperti sudah diduga, Pansus Hak Angket KPK memutuskan KPK telah melakukan kesalahan dan penyimpangan. Bahkan Pansus menuding Ketua KPK Agus Raharjo terlibat dalam korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan di Dinas Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta 2015 silam. Setelah hampir 2 bulan bekerja, Pansus Hak Angket KPK di DPR membeberkan kesimpulannya. Pengumuman tidak disampaikan di gedung DPR RI, tetapi di salah satu hotel di Jakarta Barat Rabu malam. Anggota Pansus Hak Angket KPK Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu mengatakan penyimpangan terjadi terstruktur di KPK, mulai dari komisioner, penyidik hingga pimpinan KPK. Bahkan Pansus menuding Ketua KPK Agus Raharjo diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat berat di Dinas Bina Marga DKI tahun 2015. Saat itu Agus menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Pihak yang terlibat dalam proyek senilai 36,1 miliar ini diduga melakukan rekayasa dalam proses pengadaan, penetapan spesifikasi dan harga perkiraan. Menurut laporan yang diterima Pansus, pada saat pengadaan barang dilakukan, ada pihak-pihak di internal LKPP yang ikut terlibat dalam praktik korupsi. Akibat praktik korupsi ini, negara dirugikan 22,4 miliar rupiah. Masih adanya penyimpangan terkait dengan pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga di DKI Jakarta tahun 2015. Apakah benar terjadi keterlibatan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di LKPP, yang notabene ternyata pimpinan LKPP-nya sekarang menjadi pimpinan KPK? Fakta-fakta ini yang tadinya kami juga ingin hadirkan untuk menjadi klarifikasi, sehingga tidak menjadikan polemik, sehingga tidak menjadikan bias di mata publik. Kami mau tidak mau harus menyampaikan ini ke publik. Ada yang tidak clear dan tidak clean di tubuh KPK itu sendiri, termasuk pimpinannya. Ini mau tidak mau harus kami sampaikan ke publik, agar institusi KPK ini tidak tersandera oleh konflik of interest dari unsur pimpinan KPK itu sendiri. Namun Pansus kembali melontarkan bantahan. Kesimpulan yang dibuat Pansus ingin melemahkan KPK. Menurut mereka, Pansus ingin memastikan KPK diisi oleh orang-orang kredibel dan juga bersih. Sementara itu, reaksi atas kerja Pansus mulai ditunjukkan fraksi-fraksi di DPR. Fraksi PDI Perjuangan menarik Masinton Pasaribu yang selama ini dikenal keras bersikap kepada KPK dari jabatan Wakil Ketua Pansus dan menjadikannya hanya anggota biasa. Jabatan Wakil Ketua dialihkan kepada Edi Wijaya Kusuma. Pansus Hak Angket KPK dibentuk sebagai sikap kecewa DPR setelah KPK menolak memutar rekaman pemeriksaan mantan anggota DPR, Miriam S. Haryani, di hadapan anggota DPR. Dan sebelumnya Miriam mengadu ke DPR perihal ancaman yang diterimanya agar ia mengakui terlibat dalam skandal korupsi KTP elektronik. Sedangkan pimpinan KPK sejak awal berkomitmen tidak menghadiri rapat-rapat yang digelar oleh Pansus karena menyebut Pansus memiliki tujuan untuk melemahkan KPK. Tim Liputan JAK TV. Bagaimana dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik KPK? Sangat banyak. Ya, kita akan membahasnya dalam segmen dialog. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio JAK TV. Sudah ada Bang Arteria Dahlan, anggota Pansus Hak Angket KPK. Selamat malam, Bang Arteria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga Bu Siti Zuhro, pengamat politik. Selamat malam, Bu Siti. Selamat malam, Mbak. Ya, baik, saya ke Bang Arteria sebagai anggota Pansus. Ini kan dari yang kemarin sudah dikatakan konferensi pers, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya pernyataan. Dan kemudian kenapa seakan-akan memperkuat ada dugaan dari masyarakat bahwa ini Pansus KPK seperti ingin mencari-cari kesalahan dari KPK. Apakah benar seperti itu? Ya, pertama saya mau klarifikasi, Pansus dibentuk bukan karena sikap kecewa anggota DPR. Silahkan baca minuta kesimpulan rapat Komisi 3.
Nggak ada tuh urusan seperti itu. Silakan lihat bagaimana forum paripurna dihasilkannya suatu pansus. Semua fraksi pada saat itu bulat, tapi namanya konfigurasi politik ini kan nggak bisa tetap, artinya berubah dan bergerak gitu. Kemudian juga belum ada vonis di sini, jadi semuanya masih menanti. Kami kemarin itu tidak pernah melakukan konpres. Yang kami lakukan kemarin itu adalah konsinyering di Hotel Santika untuk merumuskan, karena pansus ini tanggal 28 juga harus sudah selesai. Ya, kita ingin menyelesaikan semua temuan-temuan kita. Sekaligus juga karena KPK-nya jam 1 kemarin nggak hadir, ya kita pindahkan semua kegiatan itu yang tadinya malam hari, dari siang itu kita geser untuk memfinalisasi draft itu. Jadi nggak ada konferensi pers itu. Teman-teman aja yang datang ke Hotel Santika. Kemudian memang kita temukan penyimpangan yang terstruktur. Kami lakukan itu bukan berarti kita melemahkan KPK. Bukan kita mencari-cari kesalahan KPK. Jadi coba dilihat bahwa pansus hak angket ini adalah pansus penyelidikan. Jadi memang heavy-nya di muatan investigatif. Bagaimana kita membuat yang namanya posko waktu itu untuk laporan, audiensi untuk bisa berdiskusi, begitu juga melakukan temuan-temuan dengan proaktif datang ke beberapa tempat. Kita datang ke LP, kita datang ke Rubasan, kita datang ke semua pihak-pihak terkait yang kita rasa perlu untuk itu. Toh temuannya kan juga sudah sangat jelas. Dan kita juga ruang lingkupnya juga sudah kita tentukan dari jauh-jauh hari. Saya ingin sampaikan, nggak ada nih yang ngaco di pansus. Setiap kegiatan ini sudah kita announce jauh-jauh hari pada saat pansus ini berdiri. Termasuk juga menghadirkan pimpinan KPK dan teman-teman KPK itu kemarin. Nggak ada rekayasa, pansus mau ngambil si A, mau ini, mau nyari kesalahan. Ini semua sudah kita tetapkan dari awal. Ya. Terkait memang pada saat kita melakukan temuan-temuan, ya ternyata diketemukan fakta material yang akhirnya membuat publik terkaget dan tidak teryakinkan. Wah, DPR ini mana mungkin si KPK seperti itu. Ini yang menjadi bagian daripada tugas berat kami juga untuk memberikan klarifikasi. Awalnya kan kita tidak mau berpolemik di publik. Awalnya kita ingin katakan KPK kita selesaikan baik-baik. Pakai apa? Pakai forum RDP, forum rapat kerja yang ada di komisi. KPK nampaknya sulit untuk menerima itu, ya malah yang dilakukan macam-macamnya bagaimana berusaha menggiring opini publik, berusaha untuk membuat isu-isu yang menegasikan. Karena KPK saat ini sedang menangani IKTP yang banyak dikatakan kita IKTP DPR, nggak ada urusan, yang ada di IKTP tangkap aja yang koruptor kalau itu terbukti. Tapi kamu juga harus mau dikoreksi. Masa kita buat pansus hak angket dibilang ilegal? Lucu banget itu. Berani lagi pimpinan lembaga negara, saya ingin ingatkan. Pimpinan sendiri kan sebenarnya juga melalui fit and proper test oleh DPR. Ketika itu. Gitu. Makanya kalau mau bicara integritas, ya nanti kita buka-bukaan sekalian. Apa kalian ini jadi pimpinan KPK berintegritas? Apa kalian nggak lobby-lobby? Ya, ini juga kita bilang udahlah. Kalau kalian bersih, bilang bersih. Tapi kalau kalian nggak bersih, jangan sekali-sekali mengatakan kalian ini orang bersih dan suci gitu. Baik. Saya ingin sampaikan ada 4 aspek ini, aspek kelembagaan, tata kelola keuangan, aspek aparatur, kemudian tata kelola aparatur dan masalah penyimpangan-penyimpangan ini memang kita ramu. Memang kita juga sudah menemukan ya temuan-temuan itu yang makanya kami katakan secara terstruktur, sistematis, dan kita juga membuat yang namanya clustering sehingga apabila nantinya publik ingin menyatakan coba buktikan, kita sudah siap dengan bukti-bukti dan semua untuk saksi tadi penyelidikan dan segala macamnya ini, apakah memang tadi tujuannya untuk apa sebenarnya? Ya sama seperti orang sakit. Ya, orang sakit itu kan dicari tahu dulu sakitnya. Kemudian kalau setelah dicari tahu sakitnya, kita kasih obatnya seperti apa. Tapi kan nggak mau. Jadi DPR punya obatnya nih ya. Si yang sakit ini nggak mau mengakui emang ini salah. Apakah salah? Ya. Kalian sita barang-barang itu tanpa ada dokumen-dokumen yang jelas. Semua diambil aja sita. Padahal guna penyitaan itu kan istilah hukum sita itu. Untuk kepentingan penyidikan, yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan yang disita. Sisanya kembaliin. Merampas juga begitu. Semuanya dirampas. Tahu nggak, kepentingan perampasan adalah aset recovery. Anda simpen begitu barang-barang, begitu ada pansus baru dijual. Ini fakta ini. Baik, kita ke Bu Siti Zuro nih. Bagaimana ini tampaknya ada kuat nih antara KPK dengan pansus KPK, silakan. Iya. Gantian ya kita ngomong ya. Ya, menurut saya ini kita memasuki periode pertaruhan
pertaruhan integritas dan kredibilitas antar lembaga. Satunya DPR adalah lembaga tinggi negara, gitu ya. Satunya adalah lembaga pemberantasan korupsi. Ya. Tentu KPK kita perlukan dengan sudah kita tahu suasana kebatinan mengapa KPK didirikan dan sebagainya, dan bahkan itu di periodenya Ibu Megawati kan gitu ya. Tentu sampai saat ini dengan bencana korupsi yang terjadi, artinya kita masih membutuhkan KPK. Lah tentunya ini harus ada periodisasi karena ini ad hoc kan gitu sebetulnya. Kita harapkan tentunya antara institusi dengan SDM yang ada di KPK itu betul-betul sesuai. Jadi ini KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Orang-orangnya tentunya adalah pemberantas korupsi. Tentu saya setuju harus tidak terlibat dalam korupsi. Betul. Lalu ada pansus. Lah pansus sendiri supaya meyakinkan kepada masyarakat memang tidak lalu bisa dikaitkan begitu saja dengan kasus EKTP atau orang-orangnya itu ya betul-betul yang menunjukkan trusted gitu ya. Mungkin pansus itu. Jadi itu dalam hal ini memang hubungannya sangat institusional. Ini bukan semacam saling adu bersih sebenarnya. Bukan kontestasi adu panco, bukan fisik. Tapi di situ adalah pertaruhan institusi. Apalagi DPR ini lembaga tinggi negara, gitu ya. Oleh karena itu kita harapkan memang melalui pansus hak angket KPK ini, kita harapkan ada satu pembelajaran, ada satu proses pencerahan bagi masyarakat. Ini loh DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang tupoksinya 3 hal, gitu ya, melakukan pengawasan secara konstruktif terhadap kinerja pemerintah, termasuk juga KPK kan gitu. Lalu juga melakukan legislasi, itu penting juga gitu ya. Lalu juga budgeting. Nah, sementara KPK ini seperti itu. Nah, sekarang dibuka dengan elegan, gitu. Ini kalau DPR kan sering disoroti, luar biasa. Sementara yang di sana ada save KPK, kan? Ada jealousy di situ. Bagaimana sekarang kita masing-masing menyaksikan masing-masing institusi tadi itu bekerja sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok fungsinya, secara profesional, sehingga hubungan antar institusi itu hubungan yang betul-betul tidak individual, tapi hubungan yang institusional, formal dan profesional. Nah, kita harapkan seperti itu, sehingga melalui hak angket ini harus menjadi tiang pancang, gitu ya, nantinya bahwa tidak ada satu institusi di negeri ini, di Indonesia ini, dengan sistem demokrasi yang diaplikasikan seperti ini, seolah-olah untouchable. Jadi bisa semua power gitu, punya kekuatan yang lebih begitu dibandingkan dengan diawasi, disoroti secara tajam. Semua harus saling mengawasi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangannya usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Bagaimana dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik KPK? Sangat banyak. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangannya, dan saya kembali ke Bu Siti Zuhro. Tadi mungkin bisa mengomentari mengenai hasil temuan dari pansus angket. Jadi menurut saya ada 4 poin tadi yang dikatakan itu, kembali karena niatannya adalah bagaimana memperkuat KPK sejatinya secara institusi dan secara tentu kepemimpinan atau komisionernya di KPK itu penting sekali. Jadi saya setuju, jangan sampai yang tukang sapu ini sapunya kotor kan gitu. Itu memang harus kita lakukan serius, karena menjadi pimpinan KPK itu persyaratannya luar biasa, termasuk sudah selesai lah ceritanya secara ekonomi dengan dirinya kan itu. Oleh karena itu kalau itu halnya memang betul-betul ada rekomendasi yang akurat gitu ya, yang proper, yang akurat, yang betul-betul reliable gitu ya, bisa dipercaya, trusted dalam hal ini untuk membenahi KPK. Itu baru dirasakan keberadaan pansus tadi itu. Tentu pansus ini juga menggunakan anggaran negara. Nah, itu yang dimintakan publik. Sehingga
rekomendasi pansus ya tentunya yang akan diberikan itu nanti akan ditanggapi, diproses secara hukum karena ini ranah hukum. Kalau di DPR itu ranah politik kan gitu. Lah itu jadi menurut saya pentingnya rekomendasi dari DPR adalah bagaimana poin tentang penguatan KPK dengan beberapa lalu di breakdown gitu ya dari 4 poin tadi itu termasuk pimpinannya ternyata menyimpang karena apa? Ini gitu. Lalu penyidik dan sebagainya, supporting staffnya kan gitu istilahnya. Jadi tidak semata-mata tadi hanya memberikan bukti-bukti bahwa nih KPK ini bersalah nih, kelihatan dari misalnya komisionernya, pimpinannya Agus Raharjo misalnya terlibat korupsi dan segala macam. Bukan pimpinan bersalah, jadi langsung saja bagaimana penguatan tadi. Karena bahasa itu yang publik menjadikan publik itu aware gitu ya, wake up gitu. Oh iya, berarti memang niatan, karena niatannya itu bukan mencari pimpinannya salah, bukan. Karena niatannya luar biasa. Para anggota pansus itu berargumentasinya luar biasa untuk menunjukkan bahwa kami pansus ingin bekerja memperkuat KPK. Lah itu tunjukkan. Lah ini komitmen dari para politisi untuk menunjukkan itu akan diapresiasi menurut saya. Sehingga ada solusi. Apa solusi langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan setelah temuan ini ada, dan ada empiriknya, scientific evidence-nya gitu ya, bukti konkret secara hukumnya, itu fakta-fakta hukumnya ada. Itu luar biasa menurut saya. Kalau itu dilakukan sehingga akan ada perbaikan secara institusional di KPK. Bukan kemudian tadi seperti ada adu kuat antara KPK dengan DPR. Kalau itu pasti nanti DPR yang kalah karena akan tidak dinilai tidak positif gitu. Nah, itu masalahnya. Ini saya harus mengatakan paling tidak saya juga salah satu anggota masyarakat meskipun saya tidak berani menyatakan bahwa saya mewakili masyarakat, tidak seperti itu. Baik Bang. Artinya kemudian DPR dianggapnya seperti ingin menjatuhkan atau melemahkan KPK. Tadi misalnya dengan temuan yang diberikan informasi kepada masyarakat justru menunjukkan bahwa ada kesalahan dari pimpinan KPK begitu. Jadi kalau kita lihat apa yang pansus buat ini, saya pikir ini bisa dijadikan acuan bagi semua pihak. Kami kayak seperti saya kasih contoh di aspek kelembagaan ya. Kami ingatkan lagi pasal 6 Undang-Undang KPK mengatakan pertama yang dilakukan itu adalah supervisi, kemudian koordinasi ya, baru penindakan hukum. Artinya KPK harus kedepankan itu. Apakah itu pelemahan? Ya. Banyak hal KPK ini mengedepankan OTT. OTT padahal banyak sekali korupsi-korupsi besar itu yang harusnya menjadi porsinya mereka. Kenapa begitu? KPK kita konstruksikan sebagai trigger mechanism. Adalah suatu namanya pengkhianatan pada saat itu karena euforia demokrasi. Polisi jelek, jaksa jelek. Masa ada sih undang-undang yang bunyinya seperti itu? Nah, ini artinya harus dibayar dengan mahal oleh KPK untuk bekerja lebih hebat dari polisi dan dari jaksa. Faktanya adalah pencapaian KPK, ya KPK itu satu satker dengan biaya 800 miliar. Setelah kita uji ternyata lebih efektif polisi sama jaksa dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam satu contoh saja kasusnya Nazarudin, KPK dari 162 proyek Nazar, dia hanya menyosor 5 terkait dengan Nazar. Nazar sebagai tersangka cuma 1. Ada apa ini? Padahal gaungnya begitu besar. Kalau polisi sih udah sampai jaksa 9, 750 sekian miliar. Polisi 15 proyek sampai 2,5 triliun yang diselamatkan. Artinya juga kita ingatkan KPK bahwa Anda ini masih jauh dari sempurna. Undang-undang yang kita berikan pada saat itu dengan segala fasilitasnya, tidak boleh menyadap dia, boleh menyadap, kemudian tidak boleh SP3, tapi pada saat outputnya jauh daripada yang kita harapkan. Bagaimana juga dalam konteks criminal justice system yang pada akhirnya saling tumpang tindih dan membuat gaduh. Begitu juga bicara mengenai tata kelola aparatur. KPK kita kasih undang-undang PP 63 itu dia buat sesuka dia. Mau ngapain aja boleh. Tapi pada konteks penyidikan, penuntutan, dan pada saat kita bicara bagaimana hasilnya, itu jauh dari sempurna. Pansus ini akan berakhir pada tanggal 28 September, tapi tampaknya masih ada temuan-temuan lain yang nanti akan diberitahukan kepada publik nih. Iya, Pansus itu selalu bekerja. Jadi saya klarifikasi, kalau kemarin itu kan pertanyaannya wartawan bicara mengenai masalah ada apa dengan Pak Agus Raharjo. Bukan artinya Pansus klarifikasi, konferensi pers untuk Agus Raharjo, tidak. Itu hanya sebagian kecil dan ke depan kita masih banyak untuk memaparkan temuan-temuan. Saya hanya menyarankan
KPK itu bagusnya hadir. Baik. Ya, janganlah tidak hadir. Itu berikan contoh bagaimana membangun peradaban hukum, bagaimana seorang pimpinan lembaga negara menghormati proses hukum dan ketatanegaraan yang ada. Baik, Bang Arteria, terima kasih. Bu Siti juga terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kita akan beralih ke informasi lain. Ada berbagai pawai yang digelar untuk memeriahkan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.